Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Usyakul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa. Mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini, perkumpulan kita pada kali ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta ilmu yang akan kita pelajari mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Usyakul Quran, sebelum kita sama-sama membahas pembelajaran kita tentang tahsin bacaan Al-Quran, perkenankanlah saya untuk sedikit tahaddus bin ni'mah, menceritakan pengalaman proses belajar dalam mendalami ilmu Al-Quran. Baik, sahabat Usyakul Quran, saya mulai mendalami Al-Quran ketika tamat SMA Pondok Pesantren Al-Khalidin Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pimpinan Fadilatul Syekh Abdul Hamid Ibn Abdul Halim Ad-Dari rahimahullahu ta'ala, yang mana setelah itu diteruskan, setelah beliau meninggal dunia, diteruskan oleh putranya Fadilatul Syekh Muhammad Zakwan Abdul Hamid. Atas arahan daripada guru saya, kiai saya, Fadilatul Syekh Dr. Abdul Muhid Ibn Abdul Fattah, pergilah saya ke Pondok Pesantren Bustanul Usyakil Quran, Demak, Jawa Tengah. Pondok Pesantren Bustanul Usyakil Quran, pimpinan Fadilatul Syekh Kiai Haji Harir bin Muhammad bin Mahfud At-Tarmasi rahimahumullahu ta'ala. Di sini atau Pondok Pesantren Bustanul Usyakil Quran ini memang dikhususkan untuk mendalami Al-Quran. Bahkan di pondok ini tidak boleh santrinya untuk nyambi sekolah atau belajar yang formal. Jadi memang Pondok Pesantren Bustanul Usyakil Quran ini dikhususkan takhusus untuk mendalami ilmu Al-Quran. Perlu saya ceritakan sedikit tentang bagaimana metode di Pondok Pesantren Bustanul Usyakil Quran ini. Yaitu yang pertama, ketika kita masuk Pondok Pesantren Bustanul Usyakil Quran ini, kita harus melewati kelas bin nazar sebelum kita memasuki kelas bil ghaib atau kelas hufaz, atau bisa kita artikan kelas menghafal Al-Quran. Nah, di kelas bin nazar ini itu lebih diutamakan, lebih ditekankan belajar tahsin bacaan Al-Quran. Yang tujuannya adalah agar supaya nanti ketika seorang santri memasuki kelas tahfidz, kelas hufaz, kelas menghafal Al-Quran, itu bacaannya sudah baik, sudah memenuhi standar santri atau orang yang menghafal Al-Quran. Tetapi pada tahap bin nazar ini tidak mesti hatam, misalnya dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tidak. Tergantung kemampuan masing-masing santri tersebut. Ada yang baru setengah juz amma sudah memenuhi kriteria untuk masuk hufaz, untuk masuk kelas bil ghaib dan mengikuti tes kemudian lulus, itu bisa seperti itu. Ada juga yang menunggu sampai bin nazarnya itu sampai setengah Al-Quran, bahkan ada yang ingin menghatamkan bin nazar terlebih dahulu, dan itu memang disarankan atau dianjurkan supaya nanti ketika dia di kelas bil ghaib, di kelas hufal, di kelas menghafal Al-Quran, itu bacaannya sudah baik dan memenuhi standar.
Nah, setelah itu baru masuk kelas bil ghaib. Baru masuk kelas hufad. Yang mana kelas hufad ini dibuka pendaftarannya, dibuka tesnya 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Muharram dan bulan Rajab. Kebetulan pada waktu itu saya masuk di bulan Muharram. Jadi memang saya salah satu daripada santri yang tidak menyelesaikan kelas bin nazar. Karena pada saat itu mungkin bukannya sombong, tapi memang saya waktu itu merasa sudah memenuhi kriteria untuk standar bacaan. Jadi pada saat itu saya langsung pada saat bulan Muharram saya langsung mengikuti tes bil ghaib, masuk tes hufad, dan alhamdulillah saya pada saat itu lulus. Jadi saya bin nazar mungkin kalau dihitung bulan itu 3 bulan seingat saya waktu itu. Nah, alhamdulillah setelah tes pada bulan Muharram saya diterima di kelas hufad. Masuklah saya di kelas hufad dan mulai menghafal di situ. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada saya, bisa menyelesaikan 30 juz di kelas hufad ini dalam waktu 2 tahun setengah. Dalam waktu kurang lebih 2 tahun setengah. Dan yang alhamdulillah lagi perlu disyukuri lagi, yaitu saya termasuk daripada santri yang diberikan sanad. Termasuk daripada santri yang meminta sanad kepada Pak Kiai. Kalau di Jawa kita biasa manggil Pak Kiai, Pak Kiai Harir. Pada saat itu saya minta sanad, alhamdulillah beliau memberikan kepada saya dan langsung diijazahkan kepada saya. Karena apa? Ini patut disyukuri, dengan sangat-sangat disyukuri. Tidak karena apa? Karena tidak semua santri yang hatam 30 juz di sana itu diberikan sanad. Bagaimana diberikan? Kadang yang meminta saja belum tentu dikasih. Dengan pertimbangan Pak Kiai seperti apa, saya tidak tahu. Yang jelas tidak semua santri yang hatam 30 juz di sana itu diberikan sanad. Hanya mungkin dengan pertimbangan seorang kiai bahwa santri ini pantas, bahwa santri ini pantas, tidak pantas, maka diberikanlah sanad tersebut kepada orang yang layak. Mungkin seperti itu dengan pertimbangan Pak Kiai. Alhamdulillah, kesimpulannya ketika saya mondok di Pondok Pesantren Bustanul Usyakil Quran Demak, Jawa Tengah, pimpinan Romo Kiai Haji Harir Muhammad bin Muhammad Mahfud At-Tarmasi, alhamdulillah saya bisa hatam 30 juz dan mengambil sanad dari beliau. Ini adalah suatu kenikmatan yang besar yang pernah saya dapatkan sampai saat ini. Kemudian setelah selesai di Pondok Pesantren Bustanul Usyakil Quran, saya meminta arahan lagi kepada kiai saya Al-Maghfurlah Fadilatul Syekh Dr. Abdul Muhyidd bin Abdul Fattah. Lalu beliau mengarahkan lagi kepada saya agar supaya saya kuliah di STAI Imam Syafi'i Cianjur, Jawa Barat. Ya katakanlah di sana mondok sambil kuliah. Dan memang di sana itu biahnya, suasananya lebih kepada pondok. Bukan suasana perkuliahan. Di sana lebih kita suasananya itu lebih merasakan suasana pondok pesantren di sana. Nah, di sana juga singkat cerita saya ketemu dengan ahli qiraat dari Damaskus, dari Syam, yaitu Fadilatul Syekh Dr. Mahir Hasan Al-Munajjid. Beliau adalah seorang pakar qiraat dari Damaskus, dari Syam. Beliau adalah murid daripada Syekh Muhammad Sukar. Dari beliau saya juga alhamdulillah menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam waktu kurang lebih 7 bulan. Kurang lebih 7 bulan. Karena sebelumnya saya sudah menghafalkan 30 juz di Pondok Pesantren Bustanul Usyakil Quran Demak, Jawa Tengah tadi. Nah, kepada beliau mungkin kalau dikatakan saya bisa dikatakan hanya murojaah, kemudian menyetorkan hafalan juga ke beliau, dan itu selesai dalam waktu 7 bulan. Dan alhamdulillah saya juga mengambil sanad dari beliau. Jadi saya mengambil sanad dari 2 guru. Yang pertama dari Pondok Pesantren Bustanul Usyakil Quran Jawa Tengah,
Jawa Tengah, dan yang kedua adalah dari STAI Imam Syafi'i Cianjur, Jawa Barat. Dari Bustanul Musyakil Quran saya mengambil sanad dari Fadilatul Syekh Kiai Haji Harir bin Muhammad bin Mahfud At-Tarmasi. Kemudian dari SDA Imam Syafi'i Cianjur, Jawa Barat, saya mengambil sanad Al-Quran 30 juz dari Syekh Ad-Duktur Mahir Hasan Al-Munajjid. Nah, itulah singkat perjalanan proses pembelajaran Al-Quran yang saya alami sebelumnya. Mudah-mudahan ini adalah suatu bukti agar supaya kita semua bisa mengambil pelajaran dari situ. Dan juga yang ingin saya tekankan dari cerita ini adalah bahwasanya sanad dalam Al-Quran itu sangat penting sekali, karena menyangkut berkenaan dengan apa-apa yang akan kita sampaikan dari bacaan Al-Quran, ya, dari bacaan Al-Quran kita menjaga keorisinilan, menjaga keaslian bacaan tersebut. Dan alhamdulillah sanad ini adalah salah satu bukti keorisinilan daripada ilmu tersebut. Jadi mata rantainya tidak putus. Kalau orang punya sanad, keilmuannya, rantainya itu tidak putus sampai kepada baginda Nabi SAW. Kalau Al-Quran berarti sampai kepada malaikat Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pendahuluan atau muqaddimah ini dapat menjadi perhatian dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat Masyakul Quran, dalam kesempatan ini insya Allah kita akan sama-sama mempelajari tahsin bacaan Al-Quran. Tahsin bacaan Al-Quran, yang mana kita akan mulai dari ta'awudz. Mungkin setelah ta'awudz kita akan beranjak kepada basmalah, dan setelah basmalah mungkin nanti kita akan beranjak kepada suratul Fatihah. Setelah itu mungkin kita akan tahsin juga surat-surat pendek, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, langsung saja para sahabat Masyakul Quran, kita akan mulai pembahasan kita yang pertama, yaitu tahsin kalimat ta'awudz atau al-isti'adzah yang sering kita dengar, yaitu apa? Kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini kita sering dengar. Kalimat ta'awudz kita sering dengar. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita bahas pada kalimat ta'awudz ini? Apa yang harus kita dalami pada kalimat ta'awudz ini? Ya. Baik, mari sama-sama kita mulai. Kalimat ta'awudz ini, ya, atau al-isti'adzah ini, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini di hukumnya adalah, ya, pertama kita akan bahas tentang hukum daripada ta'awudz atau al-isti'adzah tersebut. Hukumnya adalah disunahkan. Disunahkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat An-Nahl ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ya. Jadi فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, apabila qara'ta, engkau membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, maka فَاسْتَعِذْ, maka mohonlah perlindungan minasyaitonir rajim. Fasta'iz billahi, mohonlah perlindungan billahi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang terkutuk. Nah, ini adalah dasar atau landasan hukum daripada membaca ta'awudz atau al-isti'adzah atau kalimat yang sering kita baca dan kita dengar, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian sigat daripada ta'awudz, sigat daripada al-isti'adzah, ya, itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang sering kita dengar dan sering kita baca, dan memang warid, artinya apa? Tersebut dalam hadis-hadis. Bahkan dalam Al-Quran pun disebutkan fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kemudian, nah, ini yang disunahkan, ya, dan sangat dianjurkan. Nah, kemudian bagaimana hukumnya apabila kita menambahkan? Biasanya kita dengar kalimat ta'awudz, a'udzubillahis sami'il alimi
minasyaitonirrajim. Apakah boleh seperti itu? Jawabannya boleh saja. La haraj. La haraj, boleh saja, ya. Dan tapi yang diutamakan adalah al-iqtisar, yang singkat tadi. Kenapa? Karena yang singkat tadi al-warid, ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, juga dalam hadis baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jelas yang pertama, hukum daripada membaca ta'awudz, hukum daripada membaca al-isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, adalah yundab. Ya, adalah yundab, disunnahkan. Kemudian sigot daripada ta'awudz itu, ya, yang dianjurkan adalah yang singkat, sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu bagaimana ketika ada yang menambahkan a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim, ditambahkan as-samiil alim minasyaitonirrajim? La haraj. Sekali lagi, la haraj, tidak ada masalah. Tapi tetap yang dianjurkan adalah al-iqtisar, yang singkat tadi. Yang mana? Yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kemudian masih pembahasan kita masih seputar ta'awudz, masih seputar al-isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awudz ini boleh dibaca dengan dua cara, tergantung keadaan. Yang pertama adalah jahr. Jahr adalah dia mengeraskan suaranya. Seperti kita dalam sholat. Biasanya kalau sholat itu, sholat yang malam-malam, itu biasanya kita bacanya jahr. Suaranya dikencangkan, suaranya dikeraskan. Seperti sholat subuh, sholat isya, ataupun sholat maghrib. Nah, itu kita baca Al-Fatihah itu disunahkan untuk jahr. Bacanya dikeraskan. Ya. Nah, ta'awudz juga seperti itu. Kapan tapi tempatnya? Yaitu pada saat yang pertama dalam pembelajaran. Nggak mungkin kan kita dalam belajar mengajarkan seseorang misalnya bacanya sir. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita bacanya pelan. Ya, tapi harus dikeraskan supaya yang kita ajarkan, supaya yang mendengar itu bisa mendengar dengan baik dan juga bisa memahami tentang ta'awudz tersebut. Ya, juga dalam acara-acara haflah misalnya pernikahan, ada yang membacakan ayat pernikahan misalnya, ya. Nah, itu juga sebelum membacakan ayat tersebut disunahkan untuk membaca ta'awudznya itu secara jahar, secara keras. Supaya apa? Ya, itu lagi tadi, supaya para hadirin yang hadir itu mendengar, ya. Nah, itu ta'awudz atau isti'adzah yang disunahkan untuk membacanya jahar, atau tempat ta'awudz ya, ketika kita membaca jahr itu. Yang kedua sir, ya, atau bacanya itu dipelankan, ya, bacanya dipelankan. Bukan berarti sir ini di dalam hati, tidak. Kalau sholat kita misalnya sholat sir zuhur di dalam hati, itu sudah bisa dipastikan sholat kita tidak sah. Sudah dipastikan sholat kita tidak sah. Karena apa? Salah kalau pengertian sir itu kita baca dalam hati. Paling tidak yang namanya sir itu orang yang membacanya itu mendengar sendiri bacaannya. Nah, itu sir, sudah termasuk sir. Ya, atau kalau kita jamaah ketika sholat, itu orang yang di samping kita bisa mendengar suara kita. Itu namanya sir. Bukan makna sir ini di dalam hati. Nah, itu kapan ketika baca ta'awudz kita bacanya sir? Nah, itu misalnya kita pada saat baca Al-Quran sendiri, ya, apalagi bacanya di masjid. Ya, jangan sampai keras-keras suaranya. A'udzu, ya, nanti orang yang sholat terganggu. Ya, orang yang sholat bisa terganggu nanti yang di masjid. Nah, ini adalah yang kita hindarkan di situ. Makanya pada saat seperti itu, ya, kita dianjurkan membaca ta'awudznya apa? Dengan secara sir, yaitu pelan-pelan. Nah, kemudian masih sekitar ta'awudz, masih sekitar al-isti'adzah, masih sekitar kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian apabila ada pembaca Al-Qur'an, ya, ada pembaca Al-Qur'an, dia lagi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kemudian di tengah-tengah bacaannya, ya, ada sesuatu yang memotongnya. Nah, misalnya maliki yaumiddin, dia batuk. Ya. Nah, dia batuk. Nah, itu kan memotong bacaannya. Ya, memotong bacaannya. Permasalahannya, apakah dia mengulang ta'awudz atau lanjut? Ya, permasalahannya dia mengulang ta'awudznya atau lanjut.
Nah, kalau ada sesuatu yang memaksa dia, ya, ada sesuatu yang memaksa dia seperti tadi bersin, atau batuk, atau misalnya dia lagi murojaah hafalan, kemudian lupa, dia harus menanyakan teman di sebelahnya, ya, terkait bacaan tersebut. Nah, apakah dalam keadaan seperti itu ketika dia kembali membaca dianjurkan membaca ta'awudz lagi? Apakah disunahkan membaca ta'awudz lagi, mengulang ta'awudznya lagi? Tentunya tidak dianjurkan. Ya, tentunya tidak dianjurkan. Ya, kalau keadaannya seperti itu bersin, ya karena ada sesuatu yang memaksa, ya, karena ada sesuatu yang memaksa. Jadi langsung saja ketika keadaan seperti itu, ketika kembali lagi ingin melanjutkan bacaannya, tidak usah ta'awudz lagi, tidak usah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi langsung melanjutkan ayat. Itu ketika keadaannya seperti itu, ya. Nah, tapi kalau keadaannya lain lagi, kalau dia tidak ada kaitannya dengan Al-Quran dan bukan ada sesuatu halangan yang memaksa, misalnya walaupun itu adalah dia itu menjawab salam misalnya, kan tidak ada kaitannya dengan bacaan, ya kan? Nah, seketika itu dia memotong bacaannya, berhenti dulu, mengurusi hal tersebut dulu. Bagaimana? Nah, kalau keadaannya seperti itu, baru dianjurkan dia ketika ingin melanjutkan bacaannya, kembali membaca ta'awudz lagi, kembali membaca isti'adzah lagi, kembali membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru melanjutkan bacaannya kembali. Nah, ini adalah sekilas, ya, tentang ta'awudz, tentang hukum ta'awudz, kemudian yang berkaitan dengan ta'awudz. Mungkin sampai sini, ya, untuk pendahuluan hukum-hukum dan yang lainnya yang berkaitan dengan ta'awudz, ya, saya kira cukup, ya. Kemudian mari sama-sama kita praktikkan sekarang. Mari sama-sama kita tahsin, ya, kita tahsin, kita praktikkan bagaimana membaca ta'awudz. Baik, mari sahabat Masyaikul Quran, kita mulai saja tahsin kalimat ta'awudz, tahsin membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, sebelum kita pembahasan, ya, ada baiknya saya mempraktikkan terlebih dahulu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sahabat Masyaikul Quran, saya anjurkan, ya, saya ingatkan untuk memperhatikan sifat huruf, makharijul huruf, ya, panjang pendek dan semua yang berkaitan dengan kalimat ta'awudz ini, agar supaya nanti kita bisa mempraktekannya dengan benar. Dan insya Allah kita akan membahas per huruf, ya, kita akan membahas per huruf, ya, selain nanti teori juga kita akan mempraktekkan, ya. Nah, inilah yang dinamakan tahsin, ya. Karena seperti apa yang kita ketahui, tajwid lughatan menurut bahasa itu tahsin, ya. Tapi di kalangan orang Indonesia, tahsin dan tajwid ini digunakan dalam hal yang berbeda, ya. Kalau tajwid itu biasanya kepada pembahasan teori, ya, hukum nun mati, hukum mim mati, qalqalah dan sebagainya. Nah, kalau tahsin itu lebih digunakan untuk praktek. Nah, makanya kita di sini, ya, selain praktek juga nanti kita akan bahas tajwidnya mungkin per huruf, ya, supaya kita mengetahui teori dan prakteknya. Insya Allah itu lebih bermanfaat. Jadi kita punya teori juga langsung dipraktekkan. Insya Allah itu akan sangat bermanfaat dan melekat. Insya Allah. Baik, sahabat Masyaikul Quran, kita mulai saja tahsin ta'awudz, tahsin bacaan ta'awudz kita pada kesempatan kali ini. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahabat Masyaikul Quran, a'udzu, a'u, ya. Kita akan bahas dulu huruf hamzah di sini, ya. Huruf hamzah. Qala al-Imam Ibnul Jazari, thumma li aqsal halqi hamzun ha'un, thumma li wastihi fa'ainun ha'u, adnahu ghainun kha'uha. Nah, ini berkata al-Imam Ibnul Jazari, thumma li aqsal halqi, kemudian
untuk makhrajnya aqsal halqi hamzun haun, itu ada hamzah, ada huruf hamzah dan juga ada huruf ha. Ya. Jadi huruf hamzah ini, huruf alif ini itu termasuk daripada huruf halqi. Nah, halqi di sini adalah maknanya tenggorokan. Ya. Disebut juga huruf izhar. Ya. Jadi huruf izhar itu adanya di tenggorokan semua. Ya, sama-sama kita ketahui huruf izhar itu ada 6. Kemudian dibagi 3 bagian tenggorokan. Yang pertama aqsal halqi. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari, tsumma li aqsal halqi hamzun haun. Ya, kemudian untuk makhraj daripada aqsal halqi, ya. Aqsal halqi itu adanya di mana? Pangkal tenggorokan, ya. Pangkal tenggorokan ujung di sini. Ini paling bawah nih. Yang mau ke mana ini? Ke perut atau ke dada ya. Nah, mau ke dada itu. Itu tempatnya siapa? Tempatnya huruf apa? Haun dan hamzun. Hamzun, haun. Hamzah dan ha. Itu tempatnya di situ. Ya. Nah, huruf ini ya, itu bunyinya itu apa? Getaran yang terjadi pada pita suara. Jadi pita suaranya itu bergetar. Ya, pita suaranya bergetar. Suaranya itu ada di sekitar jakun. Ya, yang punya jakun coba tuh ketika melafalkan alif atau hamzah bisa dipegang itu bergetar tuh pasti. Ya, ya, Nah, itu. Ya, itu bisa dipraktekkan, kemudian kita pegang langsung tuh jakun kita dan dada kita nah itu bergetar. Ya, itu caranya untuk mengetahui bagaimana lafaz huruf hamzah atau alif itu kita sudah benar atau belum sempurna, seperti itu. Ya, jadi cara melafazkannya yang pertama dengan menggetarkan pita suara, tuh, ya. Kemudian membuka mulut ketika berharokat, ya, ketika berharokat. Dan menutupnya ketika sukun. Ketika hamzah mati, ya, itu tidak dibuka, tapi sebaliknya. Tapi kalau berharokat itu mulut kita dibuka. Ya. Kemudian tidak ada yang namanya suara dari rongga hidung. Nah, itu nggak ada. Nggak ada. Ya. Tapi semuanya itu harus keluar dari mulut. Ya, a'u, ya. Nah, harus dibuka. Kemudian jakunnya itu pasti bergetar. Ya. Jakunnya itu pasti bergetar. Ya. Membuka mulut, jakunnya bergetar dan tidak ada suara yang keluar melalui khayshum atau rongga hidung, tidak ada. Ya, rongga hidung itu khayshum, ya, namanya. Nah, gimana caranya? Mari kita praktekkan sama-sama. Nah, kalau di pondok pesantren dulu, ini sedikit kita flashback pengalaman, ya. Ketika kiai kita mengajarkan itu ada 4 jari, ya, 4 jari, ya, dalam keadaan berdiri seperti ini, bukan tidur, ya, tapi berdiri, itu dimasukkan ke mulut kita, dibuka, ya, nah, seperti ini. Bahkan ada dulu, ya, kalau masih belum pas itu ada kiai saya memang dulu waktu di Demak, Allah yarham, sangat tegas sekali, ya, sampai-sampai itu kalau
ada yang belum pas, nah itu bisa dimasuk. Jadi kiai saya dulu kalau mucal, kalau bahasa Jawanya itu mucal. Kalau lagi ngajar itu ya bawa ini seperti tongkat. Nah, bawa tongkat. Kalau ada yang nggak pas tuh bisa dimasukin tongkatnya. Sampai seperti itu. Ya. Nah, itu ya kalau sekarang bahaya juga mungkin. Ya, bisa divisum, dilaporin polisi. Bahaya kalau sekarang. Nah, enggak. Ya, jadi dulu itu tujuannya memang mendidik. Jadi supaya benar-benar santri tersebut bisa. Ya, sampai benar-benar pas gitu bacaannya. Karena kemampuan santri itu nggak sama, semuanya berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang dan macam-macam. Ya, nah untuk agar supaya huruf hamzah atau alif ini pas seperti itu, prakteknya seperti itu. Jadi dipatok 4 jari seperti ini dalam keadaan berdiri, dimasukkan ke mulut. A. Jadi kalau seperti ini nggak ada yang namanya suara ya yang keluar dari khoisyum, dari rongga hidung, nggak ada. A. Coba kita tutup. A. Sama kan? Ditutup sama, nggak ditutup juga sama. Karena apa? Itu menandakan bacaan kita, pelafazan huruf alif tersebut insya Allah sudah benar. Ya, kalau sudah seperti itu, nah insya Allah ya untuk huruf yang pertama kita bisa mempraktekannya dan insya Allah itu adalah benar. Ya, nah, mari sama-sama kita ulangi lagi sekali lagi. A. Nah, seperti itu. Ya, kalau pengen masih penasaran silahkan nanti dicoba lagi ya sendiri, tapi jangan nyobanya di kamar mandi, bahaya juga. Ya, dicoba sendiri di cermin ya. Ketika kita sedang nyisir atau apalah, nah kita sambil ngaca gitu, sambil bercermin, lihat A. Nah, kemudian, nah itu tadi supaya kita lebih yakin lagi suara itu benar-benar keluarnya tidak dari khoisyum, tidak dari rongga hidung, tidak ada suara atau nafas yang keluarnya dari hidung. Nah, kita tutup aja. A. Nah, seperti itu. Tapi kalau masih masih keluar dari hidung, nah itu berarti belum tepat. Masih salah. Ya. Bacaan kita huruf hamzah itu masih salah, ya. Wah, kemudian sifatnya huruf alif ini bagaimana? Ya, banyak sifatnya huruf alif itu adalah termasuk huruf jahar. Ya. Huruf jahar. Kemudian juga sifatnya itu syiddah, kuat ya. Di samping itu juga huruf alif itu istifal. Nah, insya Allah itu sifat-sifatnya nanti akan kita bahas juga ya, insya Allah. Nah, itu huruf yang pertama, yaitu huruf hamzah atau alif ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa tuh mempraktekannya ya. Baik, sahabat Musyakul Quran, itu adalah huruf yang pertama. Sekarang kita beranjak kepada huruf yang kedua. Yang kedua apa hurufnya? Yaitu ain, a, ya. Nah, tadi ya sudah kita bahas huruf huruf hamzah tersebut ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari ya, yaitu thumma li aqsal halqi hamzun haun. Jadi yang pertama tadi yang ada di aqsal halqi ya. Aqsal halqi itu hurufnya ada 2, hamzah dan ha. Nah, sekarang yang kedua, thumma li wastihi fa'ainun ha'u. Ya. Kemudian yang ada wastul halqi di tengah tenggorokan sekarang. Huruf apa aja itu? Yaitu ain dan ha. Nah, ini huruf yang kedua daripada kalimat ta'awuz, yaitu huruf ain. Ya, huruf ain. Huruf ain. Ya, bagaimana cara melafadzkannya? Ya, huruf ain. Ya, a'u. Adanya di apa? Di tengah tenggorokan. Wastul halqi. Ya, ain, a'u, a'u,
A'u. Yang perlu diperhatikan pada huruf ain ini yaitu agak ditekan, ya. Melafadzkannya itu agak ditekan. Kalau bahasanya itu apa ya? Katup apa itu? Yang ada di sini tuh. Katup epiglotis. Pernah dengar nggak itu? Katup epiglotis. Ya itu kalau bahasa Betawinya nggak nemu saya. Ya. Tapi itu ada dalam bahasa bahasan biologi kali ya. Katup epiglotis itu yang di mana ya? A'u sini nih. Ya. Itu ditekan, ya. Agak ditekan sedikit, ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga itu tanpa menghembuskan udara. Jadi nggak ada udara yang keluar. Coba. Au. Dan juga nggak boleh dari khayshum. Nggak ada kaitannya. Dari rongga hidung. Ya. Au. Nggak ada nih udara yang keluar. Agak ditekan. Ya. Nah, a'u. Nah, ya, a'u. Nah, huruf ain tuh, ya. Adanya di mana? Wastul halqi, ya. Jadi yang perlu kita tekankan di sini itu tidak ada udara yang menghembus ketika kita melafalkan huruf ain dan agak ditekan. Katup epiglotis itu apa ya? Nah, pokoknya ntar insya Allah kita cari itu bahasa Indonesianya apa tuh? Itu kali ya. Udah itu bahasa Indonesia itu. Katup epiglotis itu apa? Ya, bahasa yang lebih bersahabatnya apa itu? Nah, nggak tahu deh tuh. Ya, nanti coba cari sendiri-sendiri dah, ya. Nah, pokoknya seperti itu poinnya, yang penting adalah seperti itu. Ya, ketika melafadzkan ditekan kemudian tanpa ada udara yang dihembuskan. Jadi gimana? Au. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga di sini, ketika kita melafadzkan nah itu mulutnya monyong, full, ya, monyongnya full, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh. Kenapa full? Ya, pertanyaannya kenapa harus full? Pertama, karena ainnya berharokat dhammah. Seluruh huruf hijaiyah ketika berharokat dhammah maka wajib kita memonyongkan mulut kita. Yang pertama itu, ya. Nah, ain di sini hurufnya berharokat dhammah. Nah, kemudian setelah huruf ain itu ada huruf waw. Ya, huruf waw. Huruf waw ini, ya. Nah, langsung kita nyambung nih, ya. Huruf waw ini, ya, kita ketahui bahwasanya termasuk daripada makhrajnya itu apa? Dua bibir. Ya, kata Imam Ibnu Jazari apa? Lisyafatainil wawu ba'un mimu. Lisyafataini al wawu ba'un mimu. Ada 3 huruf yang 2 bibir. 2 bibir, ya. Kalau huruf yang makhrajnya di bibir itu sebenarnya ada 4. Ya, tapi yang di 2 bibir itu 3. Satu lagi huruf fa. Ya, tapi huruf fa ini apa? Bertemunya bibir yang bawah dengan gigi yang atas dengan bibir yang bawah. Ya. Tapi kalau yang 2 bibir, ini kenapa dikatakan 2 bibir? Karena kita ketika melafadzkan huruf yang 3 tersebut, ya, sebelum kita melafadzkan kita sudah menyatukan dulu bibir kita. Mim, ba, sama waw. Ya. Waw. Ya. Lisyafatain, ya.
seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Lisyafataini al-wawu ba'un mimu. Jadi ada 3 tuh. Nah, wawu di sini wajib monyong nyong nyong. Ya. Wajib monyong. Itu bahkan ketika kita sebelum melafadzkan wawu itu wajib monyong. Belum dilafadzkan aja kita harus monyong dulu. Wawu. Coba wallah, wallah. Apalagi ya sebelumnya dhammah. Ya, wajib kudu harus mau nggak mau monyong. Wajib kudu harus mau nggak mau monyong. Ya, kalau mencucu bahasa Jawa bahasa apa itu ya kalau mencucu. Pokoknya monyong lah. Ya, memonyongkan. Nah, kalau gitu ya. Nah, kerjaan memonyongkan tuh seperti itu para sahabat Musyakil Quran ya. Nah, jadi full, jangan malu-malu. Nggak bisa seperti itu. Ya, nggak bisa seperti itu. Jadi harus benar-benar monyong ketika kita melafadzkan wawu. Nah, gimana para sahabat Musyakil Quran? Kita sudah pada huruf yang keberapa ini? Ketiga ya. Jadi cara melafadzkannya sampai wawu monyong full ya nggak ada yang dari hidung ya, nggak ada yang dari hidung, semuanya dari mulut semua, nggak ada yang dari khayshum, nggak ada yang dari rongga hidung, nggak ada kaitannya ya. Yang dari rongga hidung hanya salah satunya adalah huruf gunnah, nun, mim, itu baru dari hidung ya. Nah, kemudian huruf yang selanjutnya setelah waw ya, apa tuh? Huruf za ya, huruf za. Qala al-Imam Ibnul Jazari wat-ta'u wadh-dhalu wa thalil ulya min tarafaihima. Jadi kapan ya tempatnya huruf za itu di mana ya? Di mana? Yaitu ujung gigi seri atas dan ujung lidah. Jadi ujung lidah itu ditaruh di gigi seri atas. A'udzu, zu ya. A'udzu. Nah, a'udzu. Ya, a'udzu, a'udzu. Nah, ya. Nah, jadi ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ya, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Itu makhrajnya zal atau za. Ya. Seperti apa? Seperti yang dikatakan Imam Ibnul Jazari, wat-ta'u wadh-dhalu wa thalil ulya min tarafaihima. Tarafaihima itu. Jadi ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Tuh, a'udzu. Ya. Nah, kemudian za ini juga ya, kalau kita bicara dengan sifat huruf, za ini juga termasuk daripada huruf jahar ya. Termasuk daripada huruf jahar, yaitu melafazkan hurufnya dengan kuat dan jelas. Nggak boleh setengah-setengah tuh. Ya, harus kuat dan jelas. Zu. Nggak boleh a'udu, du. Nah, itu dari jadinya huruf dal tuh. Kalau a'udu banyak gitu. Ya, yang a'uju apalagi. Udah jauh banget itu, ya. A'uju. Ya. Kalau misalnya gemblong po juju. Ya, bukan po zuzu. Ya, kan ada tuh kalau di Bogor gemblong, po juju bukan po zuzu. Nah, itu ya. Nah, jadi makhraj daripada huruf za itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, jadi kesimpulannya gimana nih? Hal-hal yang harus kita perhatikan yaitu
ketika kita sudah menggabungkan kalimat ta'awudz, yang perlu kita, kalau tadi kan secara harfiah per huruf. Nah, sekarang kalau sudah digabungkan, yang harus kita perhatikan apa? Ketika kita melafazkan a'udzu, itu balik lagi, balik dulu. Mulut kita balik dulu, baru zu. A'udzu. Tapi baliknya itu tidak boleh ada nafas atau suara yang terputus. Karena nanti akan menjadi saktah, terputus nanti. Ya, atau bisa jadi nanti waqaf di situ, bahaya. Ya, dan itu juga nggak boleh. Ya, seperti itu termasuk daripada bacaan yang dilarang. Ya, seperti apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan seperti saktah. Jadi nggak nyambung suaranya. Nah, oleh karena itu yang perlu kita perhatikan di situ. Ya, jadi nggak terus monyong, ya, tapi dibalikan dulu normal, baru monyong lagi. A'udzu. Tanpa memutus nafas dan suara, harus nyambung terus. Ya, harus nyambung terus. Nah, oleh karena itu para sahabat Musyakul Quran, mari sama-sama kita praktekkan, ya, setelah kita sedikit demi sedikit mengetahui teori daripada kalimat ta'awudz. Walaupun belum sempurna, baru a'udzu, ya, baru a'udzu. Jadi kita praktekkan sedikit-sedikit, yang penting kita bisa, walaupun sedikit itu yang penting kita tepat, yang penting kita benar mempraktekannya. Jadi daripada banyak-banyak tapi nggak ada yang jadi, ya, atau setengah-setengah jadinya, ya, oleh karena itu yang sedikit kita matangkan ini. Baik, para sahabat Musyakul Quran, sama-sama kita praktekkan. A'udzu. A'udzu. Lagi. A'udzu. 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 Sekali lagi. Baik, para sahabat Musyakul Quran, mungkin nanti bisa dipraktikkan lagi di rumah setelah ini, ya, kapanpun, ya, kita sedang apa, kita bercermin, kita praktekkan, insya Allah nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan ilmu itu, melancarkan lisan kita dalam melantunkan ayat-ayat sucinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para sahabat Musyakul Quran, mungkin pada pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sini dulu. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan lagi kalimat setelahnya, yaitu billahi minasyaitoni, ya, minasyaitoni, dan mungkin nanti selanjutnya sampai ar-rajim. Nah, baru nanti ketika sudah sempurna kita mantapkan lagi kalimat ta'awudz kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan futuh, memberikan pintu ilmunya kepada kita semua, sehingga kita dapat gampang, mudah mempraktekkan dan juga menerima ilmu tersebut. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.